Hai, perkenalkan saya Dara Jelita Dewi. Di sini saya akan membahas apa itu sejarah perkembangan komputer. Materi informatika kelas 10L. Nah, ayo kita diskusi. Nah, menurutmu bagaimana komputer berkembang dari masa ke masa? Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami perkembangan komputer dari awal hingga sekarang. Dan yang kedua, menjelaskan karakteristik komputer di setiap generasi. Ketiga, mengidentifikasi dampak perkembangan komputer dalam kehidupan. Next. Nah, komputer itu ada beberapa generasi nih guys. Nah, di situ ada komputer generasi pertama. Bisa kalian lihat, di sini ada komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama berukuran besar, membutuhkan daya listrik tinggi, dan hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Lalu, komputer generasi kedua ada di tahun 1956 sampai 1963. Dilengkapi dengan transitor sebagai pengganti tabung vakum, ukuran lebih kecil, lebih hemat daya, dan mampu menjalankan lebih dari satu tugas dengan kecepatan lebih baik. Lalu, ada komputer generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1971, menggunakan sirkuit terpadu IC lebih kecil dan lebih efisien dibanding generasi sebelumnya, serta mulai mendukung penggunaan sistem operasi untuk menjalankan berbagai program. Lalu, ada komputer generasi keempat, yaitu 1970 sampai sekarang. Nah, itu dia, menggunakan mikroprosesor lebih cepat, lebih kecil, lebih hemat daya, serta mendukung antarmuka grafis yang lebih mudah digunakan oleh banyak orang. Nah, lalu ada komputer generasi kelima, yaitu sampai ke masa depan. Mengembangkan kecerdasan buatan, komputasi kuantum, serta integrasi teknologi untuk meningkatkan efisien dan kecerdasan sistem komputer. Nah, lalu peran komputer dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Komputer digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan hiburan, membantu mempercepat pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Lanjut, inovasi teknologi komputer. Perkembangan komputer mencakup teknologi komputasi awan, kecerdasan buatan, dan internet untuk berbagai perangkat yang memungkinkan akses data lebih cepat serta sistem yang lebih cerdas. Lanjut, tantangan dan masa depan komputer. Apa aja sih? Nah, keamanan siber, etika dalam penggunaan AL, serta dampak sosial teknologi menjadi tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam perkembangan komputer ke depan. Lalu, bagaimana sih solusi menghadapi tantangan teknologi komputer? Di sini ada keamanan siber, etika AL, dan dampak sosial. Nah, keamanan siber menggunakan sistem enkripsi, autentikasi ganda, dan edukasi pengguna tentang ancaman digital. Lalu, etika AL mengembangkan regulasi yang memastikan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab. Lalu yang terakhir ada dampak sosial, meningkatkan literasi digital untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan mengurangi ketergantungan berlebihan. Kesimpulannya, perkembangan komputer dari tabung vakum hingga kecerdasan buatan telah meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam berbagai bidang. Namun, tantangan seperti keamanan siber dan etika AL perlu diatasi dengan regulasi, literasi digital, dan sistem keamanan yang lebih canggih agar teknologi tetap bermanfaat secara optimal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih.